Pertama, Ganjar tegaskan komitmen Bung Karno dukung kemerdekaan Palestina. Jadi ini sekali lagi teman-teman ya, sepak bola tidak dibahas dalam sudut pandang sepak bola, tetapi sepak bola dibahas dalam sudut pandang politik. Ganjar mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan dirinya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus dukung kemerdekaan Palestina. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, maupun dalam Conference of the New Emergency Force. Jadi ya, kita ikut amanat beliau, ujar Ganjar. Ya. Bismil Abi wal Ibni wa Ruhil Kudus al Ilahul Wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan yang sudah share video-video dari channel ini ke banyak media sosial teman-teman semua. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai Ganjar Pranowo yakni Gubernur Jawa Tengah yang ikut menolak keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 ya, terutama kehadiran mereka yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti atau pertandingan mereka yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti. Sempat heboh teman-teman karena Ganjar ini dengan sangat tegas menolak Israel ikut serta dalam Piala Dunia U20 ini. Bahkan banyak alasan yang disampaikan oleh beliau tentang penolakannya itu. Dilansir dari IDN Times Jateng, aksi kekerasan marak di Palestina, Ganjar ikut boikot Israel di Piala Dunia U20. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan ikut memboikot keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Seperti diketahui, Piala Dunia U20 sesuai jadwal diselenggarakan di Stadion Manahan Solo sebagai salah satu venue-nya. Pertama, Ganjar tegaskan komitmen Bung Karno dukung kemerdekaan Palestina. Jadi ini sekali lagi teman-teman ya, sepak bola tidak dibahas dalam sudut pandang sepak bola, tetapi sepak bola dibahas dalam sudut pandang politik. Lihat alasan yang pertama, Ganjar tegaskan komitmen Bung Karno dukung kemerdekaan Palestina. Ini jelas-jelas politik teman-teman ya. Ganjar mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan dirinya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus dukung kemerdekaan Palestina. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, maupun dalam Conference of the New Emergency Force. Jadi ya, kita ikut amanat beliau, ujar Ganjar. Ya, jadi berdasarkan konferensi-konferensi itu, Ganjar tetap bertahan pada apa yang sudah menjadi amanat daripada konferensi itu yang sudah dilakukan bahkan sejak dari zamannya Bung Karno. Tetapi melihat daripada konferensi-konferensi ini teman-teman, jelas ini adalah politik. Tidak ada sangkut pautnya dengan sepak bola. Dan jelas-jelas Ganjar dalam hal ini melakukan blunder menurut saya ya teman-teman ya. Sebagai seorang gubernur, seharusnya tidak layak dia berbicara mengenai hal itu di dalam media teman-teman. Tetapi ya itulah, Indonesia ini kadang-kadang terlalu konyol menurut saya, terutama Ganjar ini. Yang kedua, Ganjar berharap ada upaya terobosan tanpa kehadiran Israel. Meski demikian, Ganjar tetap mendorong upaya terobosan agar Israel tidak main di Indonesia di Piala Dunia U20. Sikap itu ia beralasan jadi komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat RI pertama Soekarno. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah perubahan bersama tanpa kehadiran Israel, katanya. Jadi Israel itu pertama dilarang mengikuti Piala Dunia secara umum, tetapi dan nomor 2 ini adalah secara khusus dilarang hadir di Indonesia, teman-teman. Aduh, Indonesia kan termasuk negara dalam khusus sepak bola yang sangat terbelakang, sangat buruk lah.
Nah, ajang-ajang semacam demikian ketika mereka menjadi tuan rumah itu salah satu kesempatan untuk Indonesia menunjukkan bakatnya di ajang internasional, khususnya tentang berkaitan dengan sepak bola. Tetapi jika politik 100% ikut campur di dalam sepak bola, PSSI tidak didengarkan lagi, maka tentu saja Indonesia akan semakin buruk hari demi hari berkaitan dengan olahraga sepak bola ini. Atau mungkin Indonesia nggak ada bakat atau memang nggak mau di bidang sepak bola gitu ya. Kita juga nggak tahu teman-teman ya. Yang ketiga, menyuarakan dukungan buat Palestina. Ini sekali lagi politiknya sangat kuat. Sebagai gubernur, Ganjar terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina. Ia mencermati munculnya kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Karenanya penting bagi kami untuk tetap melarang dukungan kami kepada perjuangan Palestina merdeka, bebernya. Ini alasan yang ketiga teman-teman ya. Aduh, menyuarakan dukungan buat Palestina. Sekali lagi ini adalah politik ya, politik teman-teman. Yang keempat, Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa. Apa sih komitmen pendiri bangsa? Itu kan, aduh. Oleh karena itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah-langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Indonesia bisa apa gitu loh? Israel kan sudah jelas-jelas lolos. Kecuali kalau Indonesia mampu mempengaruhi FIFA supaya Israel mundur atau didiskualifikasi, baru bisa. Ini Indonesia bisa apa? PSSI bisa apa berkomunikasi dengan FIFA? Ganjar menambahkan dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka, serta tetap menjaga keamanan sosial politik di negeri Indonesia, tegasnya. Ya, teman-teman sekalian, berdasarkan alasan-alasan daripada Ganjar Pranowo sudah jelas bahwa ini berkaitan dengan politik, teman-teman. Tidak ada sangkut pautnya dengan sepak bola. Apa komitmen sepak bola? Ya olahraga, ya bisnis. Ya itu komitmen sepak bola. Tetapi kalau misalkan soal penjajahan terhadap Palestina atau soal kondisi Palestina yang mungkin masih sangat menderita karena Israel menjajah ya, seperti dalam pandangan mereka kebanyakan, ya tidak ada urusan dengan sepak bola. Sepak bola. Kenapa orang-orang Indonesia yang konyol-konyol ini menyangkut pautkan politik dengan sepak bola? Apakah dengan melarang Israel U20 berlaga atau di Piala Dunia U20 ini ya, Palestina langsung merdeka gitu? Ini kan, aduh, sikap macam apa yang begitu? Sikap yang justru merugikan bangsa sendiri, sikap yang justru merugikan pesepak bola tanah air sendiri yang ingin maju, ingin berkembang, tetapi dirugikan oleh para pemimpin bangsa ini, para aparat yang punya pengaruh di bangsa ini. Ini bagi saya sama sekali tidak masuk di akal gitu loh. Ya, kecuali kalau yang datang main itulah tentara-tentara Israel, pemerintah Israel. Itu atau misalkan berkaitan dengan hubungan diplomatik misalkan. Kalau dilarang ya wajar-wajar aja karena undang-undang kita juga penjajahan itu harus dihapuskan kan begitu. Tetapi ini kan sepak bola gitu loh. Apa urusannya? Ya, apa urusannya? Ini terlalu aneh dan terlalu konyol menurut saya teman-teman ya. Ganjar mungkin terlalu jumawa kali atau apa Ganjar ini, sehingga dia berkata seperti ini. Ini justru merugikan anak-anak bangsa yang ingin maju, khususnya di bidang sepak bola teman-teman, ini menurut saya. Karena kesempatan ini adalah momen yang sangat penting bagi anak-anak bangsa untuk bersaing di kancah internasional. Tetapi kalau sudah seperti ini, bahkan sudah ada beritanya bahwa pihak FIFA menyatakan untuk saat ini sudah dibatalkan karena keamanannya belum terjamin. Sudah keluar itu dan sudah sah. Dan mau gimana lagi?
Ya ini nikmati aja lah hasilnya, nikmati aja lah sepak bola kita yang terus nggak karuan, yang semakin buruk hari demi hari. Ya, kita mau belajar, katanya mau belajar, tapi ya kalau kayak gini mau belajar dari mana? Hanya masalah begitu saja dikaitkan segala dengan politik. Ya, oke teman-teman ya, ini pendapat saya, dan itu juga alasan-alasan dari Ganjar yang saya komentari. Jika ada hal-hal yang teman-teman mau sampaikan, tulis dalam kolom komentar, berikan pendapatnya. Jika ada yang menarik atau ada opini yang lain dari teman-teman, silakan tulis. Bagaimana sepak bola itu bisa dihubungkan dengan politik dan lain sebagainya, silakan saja tulis komentarnya, apapun itu. Ingat, yang harus tetap sopan, harus tetap yang baik, supaya kita bisa mengomentarinya teman-teman bersama-sama. Oke, sampai di sini video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.